Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku, berjumpa lagi kali ini. Saya akan mau mengasih tahu ya, apa aja makanan bekecot yang paling disukainya. Ini daun-daun ini gampang kok, gampang dicari dan di sekitar kita pasti ada. Dan perkembangbiakannya itu ya cepat sekali tumbuhnya dan gampang ditanam. Eh, Bagi peternak-peternak bekicot, kalian bisa menanamnya ya. Menanamnya di tengah-tengah kandang seperti gambar ini. Ini kan tengah-tengahnya ada tanaman ya. Ini kan ditanami. Jadi kita tidak usah mengasih makan ya. Jadi kita tinggal menyiapkan tempat air atau memberi air minum buat si bekicot itu sendiri. Jadi kita tidak susah-susah mencari pakannya. Oke, simpel kan? Tapi sebelum itu dulu kita menjawab pertanyaan dulu ya. Saya akan mau menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang bertanya tentang bekicot. Pertanyaan yang pertama dari Hendra Wijaya. Ini pertanyaan nomor pengepulnya. Hendra Wijaya di daerah Palembang. Oke Mas Hendra, tolong dicatat ini nomornya. Siapa tahu Bang Hendra sudah beternak dan sudah berproduksi. Ini nomornya kalau mau jual bekicotnya ya. Tolong dicatat. 089 635 732 484. Nah, itu nomornya ya dari Kota Palembang. Silahkan menghubungi dia, menghubungi si nomor ini tersebut. Ini Palembang dan sekitarnya bisa. Yang kedua dari Angga Saputra. Ini ya juga sama, tanya pengepulnya dari Kota Cirebon. Oke Mas Angga, tolong dicatat, dan untuk semuanya yang di sekitar kotanya Mas Angga, Cirebon, bisa mencatat ya. 089 635 732 484. Ini sama ya, sama nomor dari Palembang, itu sama. Satu kota. Berdekatan ya, masih satu pengepul ini. Masalahnya ini pengepulnya udah besar, jadinya sudah menjangkau beberapa wilayah. Itu Mas Angga, semoga menjawab pertanyaan dari Mas Angga Saputra. Kemudian yang ketiga dari Opri Leson Purba. Daerah Jambi udah ada belum Mas budidaya bekicot ini? Di sana juga sudah banyak. Kalau mau panen, nah ini nomornya. Tolong dicatat ya. 081 327 960 606. Itu bro nomornya, kalau mau panen di situ jualnya. Jadi tidak bingung mau jual di mana, ada sudah solusinya itu, tinggal menghubungi. Kalau versinya besar, dia mau mengambil di rumah peternak. Kalau panennya beberapa kintal gitu mau dia. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Lilis Elis. Cewek ini kayaknya. Untuk pengepul wilayah Pati, Jateng ada gak Mas? Salam bekicot, salam. Di Pati sama. Yang nomornya yang tadi ya, 081 327 960 606. Itu Mbak Lilis, silahkan menghubungi kalau mau panen. Oke, itu jawaban dari saya. Ada 4 pertanyaan, semua bingung mencari pengepul ya, itu solusinya. Tapi kalau bisa itu jangan cari pengepulnya dulu, mending kita ternak dulu, baru nanti sambil berjalan kita kan action dulu. Sehingga yang penting itu yang pertama action, bukan ada yang mau beli atau enggak. Pasti ada, itu sudah pasti ada yang mau beli. Jadi kita tinggal ternaknya aja. Nanti sambil berjalannya waktu kan kita bisa mencari pengepulnya.
Kalau di wilayah Anda itu terpencil atau tidak ada pengepulnya, tidak ada yang jual rica-rica bekecot, kalian bisa diolah sendiri, kan bisa diolah sendiri, dimasak jadikan rica-rica. Dah, itu peluang yang prospek. Kalau di kota kalian belum ada, kalian bisa jual rica-rica bekecot, kan tidak ada saingnya, lebih bagus itu. Tapi ya itu tadi, kalau mau jual rica-rica bekecot ya sebisa mungkin pembeli yang lewat atau yang masih awam itu tahu akan produk masakan Anda, seperti bekecot atau rica-rica atau keripik bekecot. Kalian bisa membuat spanduk atau kampanye ya yang menarik perhatian. Oke, itu jawaban dari saya, semoga menjawab pertanyaan ya. Oke, sekarang saya akan mau mengasih tahu apa aja makanan favorit bekecot ya. Sebetulnya itu banyak sekali, tapi ini ada 8. Ini yang saya cari karena di lingkungan sekitar kita pasti ada. Oke, makanan bekecot yang paling disukai yang pertama adalah daun ketela ya. Di daerah kan pasti ada daun ketela. Kalau nanam ketela itu yang digunakan kan ketelanya, daunnya yang dibuang ya. Nah, itu bisa dikasihkan ke bekecot. Itu daun ketela. Yang kedua yaitu daun kacang tanah itu loh. Daun kacang tanah. Nah, itu juga bisa dikasihkan ke bekecot, karena bekecot sangat menyukainya. Kalau tidak percaya, kalian pas malam hari ada tanaman kacang tanah, nah di samping-samping itu pasti banyak bekecotnya. Kalau kalian mau berburu bekecot, di sana banyak pusatnya itu, di tanaman seperti cabai, seperti tomat, seperti sayur-sayuran lah, segala macam sayur-sayuran itu pasti kalau malam hari ada bekecotnya. Karena apa? Karena itu hamanya petani itu bekecot. Jadi itu. Yang ketiga yaitu daun singkong. Nah, daun singkong itu juga bekecot sangat menyukainya dan gampang dicari di alam kita. Di sekitar kita banyak daun singkong, pasti setiap rumah kalau ada lahan dikit pasti ada pohon singkongnya. Karena daunnya bisa dimasak, ubinya juga bisa dimasak, bisa digoreng, dan bisa dijadikan makanan ringan seperti ceriping. Nah, itu gampang kan, pasti ada kan di sekitar rumah Anda. Oke, yang keempat daun pepaya atau bahasa Jawanya kates. Nah, kates itu pasti juga gampang kan dijumpai di sekitar kalian. Kan kates juga bisa dimasak. Dan kandungan dalam daun kates itu bisa meningkatkan nafsu makan. Entah itu manusia, hewan, atau ikan, itu berfungsi untuk menambah nafsu makan ya. Jadi ini, yang daun ini tolong diperhatikan. Kalau bisa agak sering-sering dikasih ini, karena ini menambah nafsu makan ya. Oke, yang kelima yaitu daun kobis. Nah, kalian bisa cari di pasar daun yang sudah rusak-rusak itu, di pasar sayur pasti banyak sekali. Di keranjang sampah itu pasti banyak sayur-sayuran yang dibuang karena tidak layak untuk dijual. Nah, kalian bisa dimanfaatkan untuk mengasih bekecot itu tersebut. Kalian bisa mengambilnya. Dan di dalam sampah itu pasti di sana kan tidak cuma kobis, segala macam sayuran pasti ada. Nah, segala macam sayuran itu bekecot itu mau semua. Bekecot itu penghancur sampah organik yang kedua. Yang pertama itu maggot itu sejenis belatung. Nah, itu
penghasil sampah. Tapi yang kedua bekicot. Kalau bekicot kan lama. Nah, kalau si manggot itu cepat. Yang keenam yaitu daun bayam. Nah, daun bayam kalian bisa gampang menjumpainya. Kalau tidak ada di daerah kalian, kalian bisa beli bibitnya. Nah, itu bisa disebar ke polybag. Kita bisa menanamnya dulu dan bisa ditanamkan di tengah-tengah kandang si bekicot tersebut. Yang ketujuh yaitu daun bayam. Ya, hampir semua sayur-sayuran ya, karena bekicot sangat menyukainya. Seperti hanya manusia. Ini kayaknya bekicotnya vegetarian. Jadi bekicot juga sangat menyukainya dan gampang dijumpai pula di sekitar kita. Oke, yang terakhir yaitu daun bayung. Daun bayung itu daun yang sayuran yang menjalar. Itu perkembangbiakannya sangat cepat banget. Saya rekomendasikan kalau kalian mau menanam khusus untuk memberi makan si bekicot ya, kalian bisa tanam bayung ini karena perkembangbiakannya cepat, menjalarnya cabangnya kemana-mana, jadi cepat sekali. Ini daun yang sangat lebat juga dan bisa mengatasi atau menjadikan stok makan si bekicot itu tersebut ya. Saya rekomendasikan yang ini kalau yang nanam, yang daun bayungnya ini, karena 1 bulan itu sudah banyak sekali pokoknya. Oke, itu dulu. Semoga ini bermanfaat buat siapa saja yang menonton. Share video ini ke teman-teman, kerabat, saudara yang mau beternak bekicot. Dan di video dan di channel saya ini bukan cuma ada tutorial bekicot ya, masih ada banyak lagi. Bukan cuma membahas bekicot ya, masih banyak lagi, ada motivasi, ada inspirasi, ada hiburan. Kalian tinggal pilih, masuk ke playlist, kalian bisa cari. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat semua orang. Tetap semangat apapun itu dan salam sukses. Bye bye.